Hai Group People, kembali lagi di Tanya GSI bersama dengan saya Firly dan saya Rino dari Departemen Training dan Konsultan. Ya, oke. Baik, Pak Rino, kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan convenience space ya Pak ya, pekerjaan terbatas. Betul. Oke, terkait dengan convenience space nih Pak Rino ya, karena sekarang ada pemenuhan regulasi yang baru ya Pak. Iya, tahun 2023 kemarin ya regulasinya ya. Betul. Boleh dijelaskan sedikit tidak Pak terkait dengan regulasi yang baru ini seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai petugas dari ruang terbatas ya, atau petugas dari convenience space, kalau dulunya ya Bu Firly ya, dulunya itu ada di petugas media ya, utama gitu ya. Rescue ya Pak ya, barangkali ya. Gitu ya. Dimana petugas utama itu dia yang masuk, media itu dia yang di atas ya. Okay. Terus kemudian rescue itu dia yang menolong. Kalau sekarang di dalam Permenaker nomor 11 tahun 2023 ini itu hanya petugas K3 ruang terbatas. Ya, petugas K3 ruang terbatas dan penyelamat dari ruang terbatas serta deteksi gas. Oke, baik. Berarti seperti itu ya Group People ya. Untuk Permenaker yang terbaru sekarang untuk levelnya hanya ada 2, yaitu teknisi K3 ruang terbatas dan teknisi K3 penyelamat ruang terbatas. Sama satu lagi ada di bidang deteksi gas. Oke, baik Pak Rino, terkait dengan regulasi seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk perbedaan dari wewenangnya sendiri nih Pak, wewenang dan tanggung jawab ya barangkali. Kalau dulu kan memang ada CSU, CSM dan CSR. Nah, untuk wewenang dan tanggung jawabnya sekarang apakah ada perbedaan atau sama saja Pak? Oke, jadi kalau teknisi ya, teknisi ruang terbatas artinya dia berwenang untuk masuk. Masuk. Otomatis kalau masuk dia bisa di dalam. Dia seharusnya juga bisa di luar dong, Firly ya. Jadi dia untuk monitoring, untuk melakukan komunikasi dan untuk melakukan penanganan koordinasi terhadap keadaan darurat pun dia otomatis harus bisa dong. Ya seperti itu. Terus kemudian untuk penyelamat ya dia yang menyelamatkan, orang yang ada di dalam. Ya, melalui kecelakaan, Pak. Betul, ketika terjadi keadaan darurat. Ketika terjadi keadaan darurat dan otomatis ya dia pasti ada komunikasi yang sudah dia lakukan. Baik. Seperti itu ya Pak Rino ya. Baik teman-teman Group People. Jadi dengan kata lain ya, untuk CSU dan CSM sekarang digabung menjadi satu yang namanya teknisi K3 ruang terbatas, yang mana nanti tanggung jawabnya menjadi satu ya Pak Rino. Betul ya Pak. Kemudian untuk yang rescue tetap untuk tugasnya. Dan untuk yang satu lagi dia mendeteksi Bu Firly. Untuk yang deteksi gasnya. Teknisi deteksi gas, otomatis dia harus memastikan bahwa di dalam ruang terbatas tersebut benar-benar gas free. Artinya kalau gas free benar-benar tidak ada potensi gas yang bisa membahayakan di area ruang terbatas. Itu untuk pengecekan itu Pak, untuk gas testernya sendiri apakah dilakukan setiap hari atau ada beberapa menit misalkan di jam-jam tertentu atau seperti apa? Itu ada aturan dan ada kebijakannya Bu Firly. Ya di mana kebijakannya sendiri ya Pak ya. Di mana ada yang setiap jam. Ya mungkin kalau dia harus masuk di mana eksposurnya itu tinggi, otomatis dia harus ada 10 menit atau kurang dari 1 jam seperti itu. Atau mungkin yang dia tidak terlalu berbahaya tapi ada gasnya, dia harus per berapa jam. Itu ada cara teknisnya nanti bisa diatur pada waktu pelatihan, pasti dijelaskan Bu Firly. Berarti tergantung dari segi lingkungan juga ya Pak ya, apakah itu potensi bahayanya tinggi, segi lingkungan dan tingkat keparahan dari suatu gas tadi. Baik. Kemudian terkait dengan pelatihannya Pak, kalau misalkan kita sudah ikut teknisi K3 ruang terbatas, teknisi K3 penyelamatan, kemudian dengan gas detektornya, itu apa saja output pelatihan yang bisa kita dapat dari pelatihan ini? Otomatis kalau output yang bisa kita dapat, kita juga memiliki wewenang untuk bisa masuk, menyelamatkan dan mendeteksi gas tadi sesuai personel, sesuai porsinya masing-masing tadi ya Bu Firly ya. Seperti itu, artinya kita sudah berwenang nih secara
perundang-undangan atau secara legalnya ini kita sudah berwenang. Dan tentunya mungkin dibuktikan dengan adanya sertifikat ya Pak ya? Lisensi. Ya. Sertifikat dan lisensi mungkin ya. Lisensi. Oke, nah untuk sertifikat lisensinya ini sendiri Pak, apakah hanya diterbitkan oleh pihak Kemnaker atau BNSP juga bisa menerbitkan? Oh, kalau untuk legalitas ya, kalau untuk legalitas di mana perusahaan-perusahaan itu sudah SMK 3, ini pasti harus berdasarkan dari Kemenaker. Dimana kalau Kemenaker itu kan melekat ke perusahaan juga ya Bu Firly ya. Ya kalau untuk yang BNSP ini kan ke personelnya, pribadinya. Oke, ya. Berarti dengan kata lain kalau BNSP tidak diwajibkan, namun kalau misalkan sertifikasi Kemenaker mungkin karena ada kebutuhan audit atau kebutuhan pemenuhan vendor, lebih baiknya memang mengambil sertifikasi Kemenaker. Seperti itu ya Pak Rino ya. Ya. Oke. Lalu Bu Firly, ini ada beberapa pertanyaan juga nih Bu Firly ya, yang dulu sering ditanyakan juga ini oleh sobat-sobat Grow People ini ya. Kalau misalkan tidak mau pelatihan ruang terbatas, tapi tidak mau tidak yang BNSP dan tidak yang Kemenaker, apakah GSI itu sendiri bisa ya Bu Firly ya? Tentu saja kalau misalkan di GSI ya by request Pak sebenarnya Pak. Jadi tentu saja bisa ya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing klien ya. Jadi nanti kalau misalkan dirasa memang kebutuhannya hanya cukup untuk legalitasnya dari kita, ya bisa saja kami bantu untuk melaksanakan pelatihannya. Ya, karena ada beberapa itu yang ya ini Bu Firly, kita mau masuk, cuman setidaknya orang yang masuk ini itu diberi pengetahuan dulu, karena dulu ya, Pak, awareness, atau kalau enggak itu biasanya yang masuk itu dia bertugas sebagai helper atau itu ya. Jadi sebelum nantinya itu benar-benar dia disahkan, dilegalkan. Bisa ya? Bisa tentu saja bisa banget ya? Pak. Bisa Pak. Kita apa sih yang nggak bisa untuk Grow People? Oke. Kemudian terkait dengan convenience space ini Pak, mengapa untuk teknisi K3 ruang terbatas ini dianggap pekerjaannya memiliki resiko yang tinggi ya Pak ya, tergolong sangat tinggi ya Pak, karena di ruang terbatas juga ya Pak ya. Oke, jadi di ruang terbatas itu dia memiliki kandungan oksigen yang terbatas. Pertama dari oksigennya ya Grow People ya. Terus kemudian memiliki kandungan gas berbahaya yang mungkin itu tidak kita ketahui. Sehingga bahayanya besar. Ya. Dan juga di dalam ruang terbatas itu biasanya ya Bu Firly ya, dia minim pencahayaan, karena memang di dalam ruang terbatas itu tidak didesain untuk tempat kerja terus menerus. Hanya untuk sebentar mengecek, sebentar untuk melakukan inspeksi atau apa seperti itu saja, hanya untuk pekerjaan-pekerjaan sebentar dan sementara. Jadi dengan kata lain teknisi K3 ruang terbatas ini sangat-sangat penting ya Pak Rino ya. Iya, sangat penting untuk diambil sertifikasinya oleh Grow People sekalian ya, karena yang pertama tadi untuk convenience space tentu saja untuk resiko pekerjaan sangat tinggi karena minim oksigen. Kemudian ada beberapa gas yang memang tidak kita ketahui tanpa adanya gas tester terlebih dahulu, dan kemudian minim cahaya. Kalau dari convenience space sendiri Pak, untuk lingkup pekerjaannya biasanya itu orang-orang yang bekerja di mana? Contoh nyatanya misalkan bekerja di tambang kah atau dimanapun ada Bu Firly. Ya dimanapun ada ya, tidak harus di tambang ya Pak ya. Ya contohnya misalkan ada orang masuk atau orang menginspeksi kayak silo ataupun tempat-tempat tangki gitu ya, orang masuk ke tangki yang dimana tangki itu sehari-harinya dia untuk menyimpan bahan-bahan kimia, bahan-bahan cair, seperti itu. Baik. Ada juga ruang terbatas ini itu dia ketika masuk selokan, Willy, ketika masuk selokan yang besar, yang selokan di situ ada penutupnya. Ya, orang itu harus masuk, dia harus membersihkan, ya, Pak, ya? Itu masuk ke ruang terbatas. Oke, baik. Jadi ada banyak sekali sebenarnya ya lingkupnya dari convenience space ya Grow People ya. Tidak hanya di lingkup pertambangan saja, tapi di kegiatan sehari-hari kita bahkan bisa jadi. Iya betul. Bisa jadi ya Pak Rino ya. Iya, betul sekali. Kemudian Pak Rino, siapa saja sih yang bukan berhak ya, maksudnya yang cocok untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini? Apakah harus dari HSE perusahaan atau seperti apa Pak Rino? Tentunya di sini yang paling efektif ya, ataupun yang paling sesuai adalah orang yang dia memang bekerja di situ.
orang yang memang bekerja ya, di situ. jadi bukan HSE-nya, bukan supervisinya, tapi memang orang yang turun langsung, dia harus membersihkan ataupun dia melakukan aktivitas lain di dalam ruang terbatas. Itu yang diwajibkan. Berarti tidak hanya untuk pihak-pihak dari HSE saja ya Pak Rino ya. Oke, kemudian terkait dengan materi yang diberikan Pak Rino, apakah materi dari ketiga pelatihan tadi untuk K3 ruang terbatas, rescue bersama dengan gas detektor, apakah sama atau ada perbedaan yang signifikan terkait dengan materinya? Otomatis tidak sama Bu Firly, pasti ada perbedaannya. Ya, dimana kalau untuk teknisi gas ya dia hanya diberikan materi mengenai pengenalan dari gas, macam-macam dari gas, terus kemudian bahaya-bahayanya dan penggunaan dari alatnya saja. Kalau penyelamat ya dia lebih advance ya, lebih advance untuk teknik-teknik menyelamatkan dari korban, menyelamatkan orang, menyelamatkan peralatan, menyelamatkan fasilitas. Kalau teknisi masuk ya dia otomatis semuanya ketika dia berhadapan dengan bahaya. Oke, baik Pak Rino, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Rino ya, terkait dengan potensi bahayanya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa di situ tuh ada potensi bahaya di situ? Ya, jadi potensi bahaya itu ada yang visual dan ada yang harus dicek menggunakan alat teknisi gas tadi. Ya, dan itu semuanya harus dicatat sebelum masuk. Kondisi-kondisi seperti apa? Ada laporan tiap harinya berarti ya Pak Rino ya? Ada laporan bukan hanya tiap hari Bu Firly ya, laporan tiap saatnya. Tiap saatnya. Ya, tiap ketika saat. mau memasuki confined space atau ruang terbatas itu tadi. Betul. Ya, dan mungkin lebih afdolnya juga ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ruang terbatas itu harus tahu gambarnya dulu, harus ada gambarnya dulu. Ketika kita masuk, kita akan berhadapan dengan tangga misalkan nih, tingginya berapa, atau kita pakai akses rope, seperti itu dan seterusnya. Itu kita harus tahu dan kita bisa mengidentifikasi serta mencatat di dalam control board-nya tadi. Berarti sangat dibutuhkan knowledge dan pengalaman ya Pak ya ketika mau memasuki confined space. Untuk itu dan kualifikasi yang tidak paling penting ya, kualifikasi. Betul, dan sertifikasi ini yang paling penting. Jadi untuk itu ya Grow People semuanya ya, bahwa pelatihan confined space yang dimana itu ada teknisi K3 ruang terbatas ya, sekarang kemudian ada teknisi K3 penyelamat ruang terbatas dan gas detektor, sangat penting untuk diambil sertifikasinya ya Pak ya. Karena tidak sembarangan orang bisa memasuki confined space. Harus ada pengetahuan sendiri ya, pengetahuan khusus terkait dengan bidang ini. Oke, baik Pak Rino, mungkin itu saja ya Pak ya terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Jika Grow People memiliki pertanyaan seputar confined space lainnya, silakan untuk drop di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan kami bantu jawab untuk pertanyaannya. Oke, sekian. Terima kasih Pak Rino atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak ya. Dan untuk Grow People semuanya, untuk yang berkenan dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman Grow People semuanya agar tidak tertinggal informasi-informasi terkait dengan K3 lainnya. Oke, demikian Pak Rino ya. Terima kasih. Dan untuk itu saya tutup dan salam GSI. Terima kasih telah menonton video ini. Like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini serta follow sosial media kami. Sampai jumpa di video berikutnya.